Namaku Renggo. Anak-anak terminal memanggilku Bang Renggo. Aku dari Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Tuban. Sebuah desa di bawah kaki Pegunungan Kapur dan hutan jati Bumi Wali Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Dulunya, aku seorang anak yang penurut. Aku juga rajin ngaji. Setiap sore, aku bertugas mengembala sapi di rerumputan sekitar lereng bukit dan pegunungan di utara desaku. Waktu itu, usiaku sekitar 14 tahun, yaitu pada tahun 1978. Karena anak petani miskin, aku putus sekolah dan dengan ikhlas membantu orang tua bekerja setiap hari. Cerita Renggo. Suatu ketika, induk sapi yang ia gembala memburu rumput hingga ke lereng gunung. Pelan-pelan, ia berusaha menghalaunya untuk kembali ke barisan sapi-sapi yang lain. Namun nahas, sapi indukannya terpleset jatuh dan mati seketika. Saat itu pula, jantung Bang Renggo sontak berdetak kencang. Pikirannya kacau sambil bertanya-tanya apa yang mesti ia lakukan. Aku tak bisa membayangkan betapa marahnya orang tuaku kehilangan harta berharganya. Padahal setiap hari kami makan seadanya, sembari memelihara sapi agar hasilnya dapat digunakan untuk makan. Namun, jerih payah kami itu musnah begitu saja. Saking takutnya, sore itu aku memutuskan untuk minggat entah kemana. Dalam benakku, aku tak peduli mau kemana, asal jangan sampai ketahuan orang tua. Demikian kata Renggo. Dengan baju yang masih menempelnya di badan, ia pun berjalan berpuluh-puluh kilometer mengitari pegunungan Tuban. Kakinya berdarah-darah menginjak bebatuan tajam. Hingga akhirnya sampai di Jalan Pantura. Renggo kecil lantas numpang bus yang entah kemana tujuannya. Renggo kecil tak peduli hendak kemana. Yang terbesit dalam pikirannya saat itu hanyalah pergi jauh dari orang tua. Sebab tak kuasa bila harus menerima amarah besar sang orang tua. Karena sapinya yang mati jatuh ke jurang. Sepanjang jalan, ia hanya mengamati keadaan sekitar melalui jendela bus. Rasanya, ia sudah berjalan jauh mengitari Pulau Jawa, namun ia tak pernah mengerti kemana bus itu akan berhenti. Suatu ketika, sampailah ia di Terminal Semarang. Karena belum makan 2 hari, Renggo kecil merasakan lapar yang tidak tertahan. Sialnya, tak ada sepeser pun uang di dalam kantongnya. Ia melihat banyak orang mengemis dan ngamen. Hingga saat itu, ia memberanikan diri untuk meminta belas kasihan orang-orang di sekitar terminal. Namun nahas, hampir semua orang mengacuhkan. Karena desakan perut yang lapar, Renggo kecil akhirnya mencopet. Hari-harinya dilalui dengan segala yang tak asing lagi di dunia jalanan, apalagi di terminal besar seperti kota Semarang. Mulai dari ngamen, nyopet, malak, nodong, minum-minum, hingga perkelahian. Seiring berjalan waktu, Renggo kecil tumbuh besar. Ia semakin kecewa dengan orang-orang di sekitarnya yang tak acuh terhadap nasib orang-orang seperti dirinya. Bagaimana tidak, ia yang awalnya pendiam dan penurut, hanya meminta sesuap nasi saja tidak dikasihi. Ia merasa menjadi orang baik tidak ada gunanya lagi. Sehingga suatu ketika, ia membulatkan tekad untuk menjadi penguasa jalanan. Berkat tuntutan untuk bertahan hidup di kehidupan jalanan, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Kota yang kata orang-orang banyak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Di Jakarta, ia memutuskan untuk berkarir di kawasan Terminal Blok M. Dengan tekad untuk menjadi penguasa jalanan. Hampir setiap hari, ia mesti berkelahi dengan preman Blok M lainnya. Pernah, suatu hari aku luka parah, kena sabetan pedang. Tapi, aku bertekad untuk tetap bertahan hidup. Hingga akhirnya,
pemimpin preman Blok M lelah berseteru setiap waktu denganku dan menawarkan kerjasama pengelolaan wilayah Terminal Blok M, Jakarta Selatan, ceritanya. Di terminal ini, entah berapa puluh orang yang sudah ia copet, entah berapa ratus orang yang sudah ia palak. Ia mengaku tak peduli. Tujuan utamanya hanya ingin hidup. Hingga 15 tahun berlalu ia hidup di jalanan. Dan tak ada sedikit pun keberanian pulang kampung untuk sekedar melihat keadaan orang tua. Terkadang, malam hari ia hanya mampu menatap langit dengan bersandarkan tembok pemisah antara terminal dan bangunan di sampingnya. Namun, ada saja godaan. Mulai dari anak-anak preman junior yang datang membawa arak, ganja hingga cabai-cabean. Akhirnya, karena pusing merenungi hidup yang tak pernah merasa tenang, tak jarang ia menikmati jamuan dari anak-anak angkatnya di jalanan. Suatu hari, Renggo dewasa jatuh cinta pada seorang wanita. Dengan keadaan yang serba kalem, sang wanita mau menerima dengan apa adanya. Ia berjanji, setelah menikah, dia beserta istrinya akan pulang dan meminta maaf pada sang orang tua. Hingga pada suatu hari, aku beranikan pulang dengan istriku. Aku ketok pintu reot rumahku. Pintu itu dibuka dan seketika kulihat sosok kakek tua dengan tongkat di tangannya. Langsung saja aku peluk dan memohon maaf atas kesalahanku di masa lalu. Tapi bapakku bingung, tidak mengenaliku. Dia tidak tahu siapa aku. Setelah kujelaskan, akhirnya dia baru sadar bahwa lelaki berparas preman ini adalah anaknya. Dia tak menyangka kalau aku masih hidup. Dia menyangka aku sudah meninggal dan sudah mengikhlaskan kematianku. Kisahnya. Nak, tak seharusnya dulu kamu minggat begini. Awalnya memang kami marah, tapi kami sadar kamulah harta paling berharga yang kami punyai. Kini telah 15 tahun berlalu, dan ibumu sudah meninggalkanmu 4 tahun yang lalu. Hampir rasanya air mataku kering meratapi penyesalan kehilanganmu, hanya gara-gara sapi, ujar Bapak Renggo saat itu seraya dengan nada mengharukan. Sejak saat itu, Renggo berkunjung 2 bulan sekali ke kampung halamannya di Tuban. Dengan hasil mereman, ia nafkahi bapak dan anak istrinya. Hingga suatu ketika, ia dikaruniai seorang putri yang cantik. Namun, semenjak dilahirkan, anaknya selalu saja sakit-sakitan, hingga usia 6 tahun. Sudah ratusan kali anaknya yang cantik itu menderita sakit, mulai dari panas, mencret, batuk, gatal-gatal, DBD, kejang-kejang, hingga muntah-muntah. Kesusahan demi kesusahan ia alami. Hingga akhirnya, Renggo teringat pesan Pak Kiai dulu. Intinya, dari pesan Kiai yang masih ia ingat adalah, kalau nyari duit harus yang baik atau halal. Tidak merugikan orang lain. Kalau rezeki didapat dari keburukan, maka tidak barokah dan menyebabkan penyakit. Sejak saat itu, aku berjanji untuk meninggalkan dunia hitam yang kujalani lebih dari 21 tahun. Belasan preman rekanku sudah mati terkapar terkena peluru Petrus alias penembak misterius, yaitu polisi satuan khusus era Presiden Soeharto yang ditugaskan membantai di tempat preman yang meresahkan masyarakat, ungkapnya. Keinginan untuk menjadi orang baik tersebut terasa sangat berat. Orang-orang menertawakan profesi barunya sebagai penjual kaos. Mereka heran, masa pemimpin preman yang ditakuti jualan kain? Hingga suatu hari, istrinya meminta cerai karena dianggap sudah tidak mampu menafkahinya lagi. Entah godaan apa lagi ini ya Allah, begitu berat proses pertobatan ini, ungkap batinnya saat itu. Saat itu, aku hampir ingin kembali menjadi orang jahat. Dalam hatiku, aku merasa menjadi orang baik terlalu susah. Mending kembali ke kehidupan duniaku yang gelap, paparnya.
Itulah kisah hidupku. Semoga kawan-kawan yang masih eksis di dunia hitam cepat tobat. Aku menitip pesan, tekanan hidup tak boleh menjadi alasan kita untuk menyakiti orang lain. Dan percayalah, saat kau jatuh bangun dan gagal dalam menjalani hidup, orang tua adalah beringin yang menjadi sandaran berteduh saat kau lelah dan menyerah. Demikian pesan Renggo. Itulah rangkaian cerita singkat tentang Bang Renggo, preman penguasa Terminal Blok M. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.